Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Swasona Adi dari Program Studi Jaringan Telekomunikasi Digital, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai salah satu persyaratan penilaian sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut sebagai PDD UKTPT untuk bidang pendidikan dan pengajaran. Mata kuliah spesialis yang saya ampu yaitu workshop kecerdasan buatan dengan jumlah kredit 3 SKS untuk 6 jam pelajaran. Mengenai deskripsi mata kuliah, workshop kecerdasan buatan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa reguler Prodi D4 Jaringan Telekomunikasi Digital semester 5 dan mahasiswa alih jenjang Prodi D4 Jaringan Telekomunikasi Digital semester 3. Mata kuliah ini mencakup kegiatan belajar teori di dalam kelas dan praktikum di laboratorium menggunakan software pendukung. Mahasiswa belajar mengenai konsep dasar kecerdasan buatan, metode umum pada kecerdasan buatan, melakukan praktikum terkait metode yang telah diberikan, serta belajar untuk mengimplementasikan materi yang telah dipelajari dalam suatu proyek. Kemampuan akhir yang diharapkan, secara umum mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan baik secara teoritis dan praktis materi pada workshop kecerdasan buatan untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada di bidang jaringan telekomunikasi digital melalui pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur. Secara khusus, mahasiswa mampu memahami konsep dasar kecerdasan buatan, metode yang telah diajarkan, dan mampu mengimplementasikan pada software pendukung menggunakan bahasa pemrograman Python. Mengenai materi pembelajaran, yang pertama ada Introduction to Artificial Intelligence and Machine Learning. Materi kedua ada Mathematics for Artificial Intelligence. Materi ketiga, Python for Artificial Intelligence. Materi keempat, Introduction to Machine Learning. Materi kelima, Supervised Learning, yang dibagi menjadi dua, ada Classification and Prediction. Materi keenam, ada Unsupervised Learning. Materi ketujuh, Neural Networks and Deep Learning, Introduction. Materi ke-8 ada Convolutional Neural Networks. Dan materi terakhir ada Artificial Intelligence Ethics and Responsible AI. Baik, untuk referensi yang kita gunakan di mata kuliah ini, yang pertama ada Artificial Intelligence, A Guide for Thinking Humans dari Melanie. Referensi kedua adalah Python Machine Learning, edisi ketiga dari Sebastian Raska. Referensi ketiga ada Deep Learning, Adaptive Computation and Machine Learning dari Ian Goodfellow dan Joshua Bengio. Referensi keempat ada Neural Networks and Deep Learning, a textbook dari Charu Agarwal. Referensi terakhir yaitu adalah Machine Learning Specialization and Deep Learning Specialization, di mana referensi ini merupakan course dari deeplearning.ai. Sistem pembelajaran dilakukan dengan tatap muka secara langsung di dalam kelas untuk menyampaikan teori dasar kecerdasan buatan dan dilanjutkan dengan praktikum di laboratorium untuk mencoba membuktikan teori yang sudah didapatkan berdasarkan job sheet yang diberikan. Mengenai sistem penilaian, terbagi beberapa bagian. Yang pertama, kehadiran dan keaktifan bernilai 5%, tugas 25%, kuis 10%, UTS 15%, UAS 15%, dan terakhir adalah final project yang bernilai 30%. Berikut merupakan tampilan dari Google Classroom sebagai media digital pendukung untuk mata kuliah workshop kecerdasan buatan. Classwork memiliki beberapa topik yang disusun menjadi 4 bagian, yaitu pendahuluan, materi perkuliahan, materi praktikum, dan yang terakhir adalah topik pengumpulan tugas. Di bagian awal pendahuluan, terdapat bagian mengenai penjelasan deskripsi singkat mata kuliah, materi pembelajaran, capaian pembelajaran, dan evaluasi sistem penilaian.
Pada bagian ini juga terdapat informasi mengenai RPS dan referensi pendukung mata kuliah yang dapat diakses oleh mahasiswa secara langsung. Selain dibagikan kepada mahasiswa pada platform pembelajaran digital, RPS juga dibahas secara langsung ketika tatap muka pada proses pembelajaran di kelas. Mata kuliah workshop kecerdasan buatan masuk ke dalam rumpun mata kuliah pengolahan data dengan bobot 3 SKS ditujukan untuk mahasiswa reguler semester 5 dan mahasiswa alih jenjang semester 1. Terdapat capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah dan capaian pembelajaran mata kuliah itu sendiri. Selanjutnya, deskripsi singkat juga dijelaskan pada RPS beserta bahan kajian atau materi pembelajaran dalam satu semester. Bagian berikutnya ada daftar referensi dan media pembelajaran baik perangkat lunak atau perangkat keras yang mendukung berjalannya perkuliahan dalam mata kuliah ini. Workshop kecerdasan buatan pada Prodi Jaringan Telekomunikasi Digital diampu oleh 3 dosen pengampu utama, Pak Sarosa, Bu Rike, dan saya sendiri, Ginanjar. Adapun mata kuliah prasyarat yang harus diselesaikan oleh mahasiswa sebelum mengambil mata kuliah ini, yaitu Matematika Teknik 1 dan 2, workshop pemrograman komputer, dan workshop metode numerik. Pada tabel selanjutnya, berisi keterangan detail rencana pembelajaran selama 17 minggu tatap muka. Untuk setiap minggu dijelaskan mengenai kemampuan akhir yang direncanakan, bahan kajian, bentuk dan metode pembelajaran, estimasi waktu yang diperlukan, serta evaluasi penilaian yang dilakukan. Pada topik selanjutnya, terdapat list dari materi perkuliahan yang sudah disesuaikan dengan bahan kajian yang ada di RPS untuk setiap pertemuan yang sudah dirancang. Untuk tiap materi diberikan deskripsi singkat beserta modul bahan ajarnya. Sedangkan untuk topik praktikum, telah disesuaikan link tutorial yang dapat diakses melalui platform Google Colab dan juga GitHub untuk mendukung proses pembelajaran praktikum. Pada topik pengumpulan tugas terdapat 2 bagian. Pertama, untuk pengumpulan tugas mingguan, dan subtopik berikutnya diperuntukkan sebagai tempat pengumpulan laporan akhir dan source code untuk proyek akhir semester. Dari kedua form pengumpulan tugas, baik untuk tugas mingguan dan proyek akhir semester, terdapat list form yang harus diisi oleh mahasiswa untuk nantinya dilakukan proses evaluasi oleh dosen pengampu. Selamat pagi teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi lanjutan mengenai workshop Artificial Intelligence, mata kuliahnya. Materi yang akan kita bahas adalah Convolutional Neural Networks. Ya, jadi sebelum saya mulai, mungkin kita bisa cek presensi dulu. Untuk Anindita ada juga, lalu Ekania, ada Ferdianto, Akida. Saya izin untuk slideshow mengenai materi hari ini, yaitu Convolutional Neural Networks. Jadi sebelum kita berangkat ke materi ini, ada baiknya mungkin kita akan membahas sedikit dulu. Kita akan membahas sedikit dulu mengenai review dari
gimana sih si mesin itu bisa merekognisi atau mendeteksi bahwa angka itu adalah angka 3. Saya ingin tanya ke teman-teman, kira-kira boleh pinjam? Boleh. Ini apa? Handphone. Nah, kalian bisa tahu ini handphone itu dari mana coba? Dari bentuk. Oke, shape-nya. Terus apa lagi? Itu ukuran, bentuk ukuran. Terus apa lagi? Ukuran, bentuk, dan warna itu bisa menjadi fitur untuk dapat mengetahui suatu objek itu apa ketika kita gunakan sensor yang namanya kamera, di mana kamera kita itu adalah apa? Mata. Nah, sekarang kita terjemahkan nih ke bentuk, bisa kita gambarkan seperti ini kan ya. Jadi seperti matriks, di mana tiap elemen dari gambar ini kita sebut sebagai apa, teman-teman? Pixel. Ini kita sebut sebagai pixel. Ya. Di mana pixel ini memiliki suatu nilai. Ya enggak? Nah, nilai ini kita sebut sebagai memiliki nilai di mana pixel value ini memiliki suatu intensity atau intensitas. Ya. Sekarang kalian akan melihat suatu angka 3. Contohnya seperti itu atau angka 5. Ya, bahwa HP itu tadi kalian lihat berdasarkan bentuk, cirinya adalah ciri atau feature-nya adalah bentuk, terus warna, ya, terus ukuran juga memengaruhi, ya. Jadi arsitekturnya untuk neural network itu ada input fitur, ada hidden layer, ada yang namanya output layer. Oke ya, ini untuk pengembangannya seperti convolutional neural networks, terus ada long short term memory, itu akan kita bahas di hari ini, ya, terutama di convolutional neural network. Oke, masuk ke materi kita, sudah kita mention ya, ketika kita melihat suatu gambar dan kita tahu objek apa dalam gambar tersebut, itu terdiri dari beberapa bagian. Jadi katakanlah ada suatu banal di sini, angsa. CNN ini bisa kita gunakan untuk menganalisa dari pengaruh pixel terdekat, ya, berdasarkan pixel terdekat menggunakan suatu kernel. Ya, kernel ini biasa juga disebut sebagai filter, pintar Faiz. Singkat ini ya. One dimensional signal. Jadi suara itu bisa kita juga implementasikan CNN ya. Terus tapi kebanyakan memang di image, untuk image analysis. Jadi kenapa kok kita menggunakan CNN? Itu adalah tetangganya, kalau misalkan kita kemarin membahas di mata kuliah image processing, yaitu dari suatu pixel, katakanlah pixelnya bernilai 6 di sini ya, itu dia pasti memiliki tetangga kan. Nah, tetangganya itu akan memengaruhi pola yang ada pada suatu gambar atau objek ya. Jadi di sini nearby pixels are more strongly related than distance one. Jadi yang dekat itu lebih berpengaruh dibandingkan tetangga yang paling jauh atau pixel yang jauh. Itu adalah dari kacamata arsitektur. Kalau misalkan kita lihat di sisi kiri untuk ANN biasa itu terdiri dari banyak perseptron kan ya, dan banyak layer. Oleh karena itu kita sebut sebagai multi-layer perseptron. Sedangkan untuk di sisi kanan kita lihat, loh, kok ada kotak-kotak? Nah, agak sedikit berbeda. Jadi untuk hidden layer-nya itu kita lakukan suatu operasi yang namanya konvolusi, ya, seperti yang sudah kita jelaskan, kita bahas di image processing kemarin untuk proses konvolusi. Lalu ada layer yang namanya, ini kita sebut satu layer ya teman-teman. Jadi konvolusi dan pooling itu merupakan satu layer. Terus berikutnya
Ini hanya simple ya, jadi hanya ada satu layer CNN. Jadi setelah konvolusi kita pooling, nanti akan saya jelaskan apa artinya konvolusi dan juga pooling layer ini. Lalu kita akan masukkan output dari hidden layer ini ke fully connected layer. Jadi untuk fully connected layer sama persis seperti ini. Ya. Aktivasinya apa? Fungsi aktivasinya bisa kita gunakan sigmoid ataupun softmax kalau misalkan kita gunakan banyak kelas atau kategori. Performanya bagus mana antara ANN dan juga CNN? Itu sudah saya baca pikiran kalian. Kalau misalkan ada pertanyaan menggelitik seperti itu ya, karena saya juga memiliki pertanyaan yang sama ketika saya belajar masalah mengenai hal ini ya. Jadi MLP problem in image analysis itu yang pertama adalah banyaknya bobot. Ya. The amount of weight rapidly becomes unmanageable for large image. Kita tadi membahas mengenai 28 kali 28 image pixel. Ya, 28 kali 28 pixel dari satu gambar. Tapi kalau misalkan size gambarnya semakin besar, berarti input ini tadi juga makin besar kan? Input makin besar, weight-nya atau bobot yang terkoneksi ke suatu perseptron juga makin banyak juga, ya enggak? Oke? Nah, dari situ untuk 224 kali 224 pixel ya, itu menghasilkan 150.000 bobot kalau misalkan dia 3 channel. Kalau dia 3 channel, berarti ada red, green, and blue. Oke ya. Jadi kalau misalkan gambar itu perilakunya agak berbeda. Jadi mesin melihat suatu gambar itu behavior-nya akan berbeda, teman-teman. Seperti kita. Saya tanya ini apa? Spidol. Saya gini kan? Spidol. Tapi kalau misalkan suatu mesin melihat suatu image, ketika image itu terjadi translasi, ini kan saya translasikan kan? Ya, saya rotasi. Kalau saya gini kan saya translasikan ya. Saya geser. Berarti pixel value yang awalnya ada di sebelah kanan, ini akan pindah ke sebelah kiri. Jadi nilai pixel value-nya juga akan berbeda. Nah, ini spatial information itu akan hilang. Ini kan spatial information, spasial kan? Ya, akan hilang yang awalnya ada di sini, pindah ke sini kan? Jadi bobotnya itu akan melakukan readjustment lagi gitu. Oke? Jadi ini merupakan salah satu keunggulan CNN juga, jadi bisa melakukan reducing dimensionality. Jadi kalau misalkan dari arsitektur ANN atau neural network, deep neural networks biasa itu kan masih banyak ya layer-layernya. Tapi kalau misalkan di sini kita bisa melakukan reducing dimensionality. Input 28 kali 28. Ketika kita gunakan satu convolutional layer, ya, CNN layer, jadi terdiri dari convolutional kernel, ya, ini terus kita lakukan pooling juga. Nanti ada max pooling, average pooling, ada minimum pooling. Di sini kita gunakan convolution 1 itu filternya ada 2. Ini sebagai contoh saja, sebagai contoh. Jadi filternya ada 2, kernel size-nya atau filter size-nya itu adalah 5 kali 1. Berarti artinya apa? Si kernelnya ini nanti yang akan kita geser-geser, lakukan proses komputasi konvolusi itu adalah 5 kali 5. Ya. Dengan stride-nya bisa kita define nanti apakah stride-nya 1 atau stride-nya 2. Stride itu merupakan pergeserannya. Jadi pergeseran kalau stride sama dengan 1, gesernya tiap 1 pixel, 1 pixel, 1 pixel. Tapi kalau misalkan stride-nya 2, jadi jedanya itu adalah 2 pixel. Oke ya? Itu tadi kan ada penggunaan max itu Max ya? pooling. Iya, max pooling setelah convolution. Nah, tadi kan jenengan nyebutin ada max, ada min, ada average. Nah, penggunaan max, min, average ini kapan penggunaannya? Apa bisa ditentuin sendiri atau gimana? Iya, sebenarnya pertanyaan bagus ya dari Anin.
untuk pemilihan pooling function yang akan kita gunakan itu sebenarnya tergantung dari desain kita. Kenapa sih kalau kita menggunakan maksimum? Karena kita bisa melihat yang paling maksimum itu kan paling cepat ya dibandingkan komputasi average. Kalau misalkan average pooling bisa nggak digunakan? Bisa. Kalau average kayak di image processing kemarin, kernel average itu outputnya jadi apa? Kayak low pass filter apa high pass filter? Low pass filter. Ya, low pass filter kan jadi blur. Iya nggak? Kalau average, karena kita melakukan averaging, dia bentukannya output setelah average pooling itu akan menghasilkan hasil yang blur. Ya. Tapi konsekuensinya apa? Konsekuensinya karena kita ada penjumlahan, terus ada pembagian. Berarti proses komputasi itu makin lama apa enggak? Makin lama. Tapi kalau misalkan maksimum itu ya kita langsung maksimum atau minimum ya. Kalau maksimum berarti kita melihat yang bright side. Ya, kita akan melihat nilai pixel value yang paling tinggi. Berarti yang paling terang gitu. Misalkan kalau di red RGB ya, kalau misalkan grayscale berarti yang paling putih kan gitu. Tapi kalau RGB kita akan melihat nilai red-nya yang paling tinggi berapa, blue-nya berapa. Nah, itu mungkin lebih penting dibandingkan ketika kita gunakan minimum. Ya, apa yang menjawab? Iya. Ya. Masuk akal? Masuk. Terima kasih, Pak. Untuk tugas praktikum ya, tutorialnya sudah ada ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan secara personal, kalian boleh ke kantor saya ya, ke ruangan saya, tanya secara personal juga boleh, grup juga boleh, chat juga boleh ya, atau diskusi via Google Classroom juga bisa ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa akses di GitHub saya atau juga di Google Classroom itu untuk beberapa material, karena saya split ya untuk materialnya ada di Google Classroom. Ini merupakan job sheet yang harus kalian lakukan. Terus jangan khawatir kalau misalkan kalian nggak tahu apa yang harus kalian lakukan, di situ ada hint-nya, ada keterangan atau solusi untuk jawaban dari materi yang saya berikan ke teman-teman. Itu ya, mungkin itu aja teman-teman untuk materi kita, baik teori dan praktikum. Mungkin kita bisa langsung diskusi mengenai project ya, karena at the end of this semester kita akan melakukan demo ya, kalian melakukan demo, project dan presentasi mengenai apa yang kalian lakukan. Oke, untuk tim ini gimana? Itu sistem ini kalau nanti perkembangannya itu bisa meningkatkan keamanan dan pengawasan terhadap publik, Pak. Misal ada pencopetan, pencurian, kemarahan, bisa. Sama efisiensi dalam monitoring aktivitas manusia. Terus untuk algoritmanya menggunakan apa? Algoritmanya menggunakan Unity 8 dan BGG 16. Oke. Datasetnya dapat dari mana? Dapatkan dari PQ. Kalau yang video dari Koko dataset yang nggak dianotasi menggunakan Oke. Terus ini mockupnya ya? Ya, ini panduan. Oke. Aksinya ada berapa ini? Ada 7. Oh, 7. Apa saja? Standing walking, Standing walking, pancing, kicking, jamming, sitting. Oke. Ini ya, ini contohnya. Ini hasil inference-nya ya. Iya, Pak. Dia sitting ketika enggak pakai media pipe ini ya, pakai YOLO pose ya. Iya, Pak. Poinnya. Oke, untuk melihat key point. Oke, bagus. Ada yang ditanyakan mungkin?
Belum aman ya? Aman. Oke, lanjutkan. Jangan lupa reportnya nanti ya. Oke, untuk tim ini judulnya apa? Deteksi ekspresi mahasiswa, Pak. Deteksi ekspresi mahasiswa. Oh, ini buat entertain ya. Iya, Pak. Ekspresi mahasiswa pasca sidang. Sidang. Oke, terus algoritma yang digunakan apa? Kita pakai YOLO versi 11. 11. YOLO versi 11. Oke. Terus untuk mekanismenya seperti apa? Nah, klik load model. Nah, untuk di sini ada fiturnya ada dua, yaitu pakai real time, yaitu pakai kamera, dan load image dari Bisa input gambar. gambarnya itu. Terus sih. Ini contoh implementasi yang pakai kamera, Pak. Inggris semua ya. Masih ya, kurasinya masih ya lumayan. Ini kalau sedih. Mikir ya. Iya. Set. Kalau set ya? Ah, itu Ini. Iya. Oke, bagus. Nanti jangan lupa reportnya ya, teman-teman. Baik, Pak. Oke, ada pertanyaan mungkin? Gitu cara prediksinya lebih bagus itu gimana Pak caranya Pak? Oke, jadi banyak faktor ya. Pertama, proses trainingmu seperti apa? Kamu ada berapa IPOP? Ada 50 Pak. Nah, mungkin bisa kalian tambahkan. Dari situ kalian bisa mengevaluasi. Yang penting, grafik antara MAP dan Ya. juga loss-nya, itu antara train dan validasi, itu trennya harus sama. Jadi kalau misalkan trennya turun, ya. ya untuk loss ya, Ya. makin lama kan dia makin belajar tuh. Jadi kalau turun tapi validasinya naik, berarti itu artinya sudah overfitting. Oh iya, kemarin grafiknya juga beda, Pak, waktu training. Ada yang cross gini. Iya. Nah, kalau Iya. cross itu berarti sudah menandakan overfitting. Itu Harus kita harus dilakukan tuning. Nah, salah satunya mungkin bisa learning rate-nya kalian ubah, terus momentumnya kalian ubah. Kan di situ ada file YAML ya. Kalau Ya. misalkan di YOLO-nya itu kalian bisa ubah, nanti bisa kalian sesuaikan dengan optimizer-nya juga bisa kalian gunakan juga. Ya. Jadi kayak kalau nggak salah bawaannya YOLO itu Adam. Adam Ya, Ray. kalian bisa coba SGD mungkin. SGD. Jadi itu bisa kalian coba. Memang nggak ada rule of thumb-nya sih, nggak ada pakemnya. Kalian harus coba-coba dulu berdasarkan tuning hyperparameter yang sudah kalian set. Oh gitu. Baik Pak. Bisa juga nambahkan dataset mungkin ya. Iya. Dataset mungkin yang itu kan kalian dapat dari public dataset ya. Iya. Iya. Bisa ditambahkan dengan dataset kalian sendiri. Jadi misalkan kalian capture, itu kalian labeli, karena kebanyakan yang di situ kan foreigner ya, Iya Pak. Iya. Western people ya. Yang hitam-hitam ada nggak? Maksudnya? Ada yang Oh, kulit iya. hitam tuh ada. Yang Asia? Dikit Pak tadi. Nah, justru itu ya. Mungkin bisa kalian tambahkan untuk Background mungkin kali ya, Pak. kalau background nggak ada masalah ya, karena kan nanti yang di anotasi itu akan di crop wajah, jadi backgroundnya itu akan tidak ikut untuk dipelajari. Kalau Jadi pengambilan yang ini nih, Pak, ini kan ada yang grayscale, ada yang RGB warna ya, datasetnya. Itu ngaruh juga nggak? juga berpengaruh karena kan pixel value-nya akan berbeda kan ya. Oh. Gitu. Oke. Ya. Saya pesan satu, jangan dihapus ya proyek kalian. Nanti kemungkinan besar kan kita ada pameran tiap tahun ya. Nanti bisa kalian pamerkan juga. Siapa tahu menang ya di akhir seperti tahun yang lalu ya. Jadi bisa kalian tunjukkan hasil kerja dari project based learning mata kuliah workshop artificial intelligence. Itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi manfaat dan berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yuk. Demikian pemaparan saya mengenai PDD UKT-PT untuk bidang pendidikan dan pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.